1410 kilokalori, untuk proteinnya 58 gram, lemak 63, karbohidrat 155. Menu pagi di sini kasih dia formula 100 ml. Lalu smoothie pisang, telur ayam, kacang almond, bayam tapi ganti sama sawi sama yogurt. Terus selingannya formula. Untuk makan siang bubur ini 150 gram, lalu martabak dari telur, nasi, wortel, ada daun bawang juga. Lalu untuk selingan siang ini dari kentang, daging ayam, tahu, wortel, sawi. Lalu makan malamnya gimbap itu harusnya kayak digulung gitu, cuman karena norinya kecil jadi dicetak kayak gitu saja. Itu ada dari telur, wortel, ketimun. Terus smoothie. Maaf ya, tangan kiri ya. Smoothie itu ada smoothie tidak dikukus, jadi langsung di blender saja, makanya dia pembauan. Saya terus yang makan siangnya ini mari. Teman-teman tolong dilihat, ini menu KEP, ini menu yang cukup sulit. Sebenarnya saya apresiasi mereka menunya tidak nasi, karena anak-anak yang KEP itu jarang sekali mau makan nasi. Ini tadi kesalahannya apa, Dek? Nanti dimasukkan ke laporan, Dek. Tidak, Bayamnya sawinya tidak dikukus, jadi langsung di blender. bukan dikukus ya, di blending. Jadi air mendidih, sayuran hijau itu dimasukkan antara 5 detik sampai 10 detik baru diangkat. Itu akan mengurangi rasa langu, dan ini sebenarnya rasanya enak, tapi karena langu dia susah ini ya. Yang itu tuh Susah makannya ya. Tapi kalau dia disajikan dalam bentuk dingin itu kayak kita. Kasih makan anak kecil itu susah ya. Jadi kalian harus memperhatikan variasi menunya. Ini formula F75 100 ml. F75 100 ml dibagi berapa kali pemberian? Sehari itu 500 saja, jadi 100 ml 5 kali. Formula F75 dikasih waktu dia fase apa, teman-teman? Apa tuh? Anak KEP atau gizi buruk dikasih formula F75 waktu fase Rehabilitas. waktu fase Stabilitas. waktu fase kembalikan kalian ke semester 3 ya. Waktu fase apa kelompok 9? Rehabilitas. Ya, waktu fase rehabilitasi diberikan maksimal 3 hari. Setelah 3 hari mereka akan masuk fase Transisi. Oke. Biasanya formula berapa yang diberikan masuk fase transisi? 100. Kalau fase stabilisasi mereka dapat apa? Pada dasarnya semua anak Pak KEP itu walaupun pada fase transisi atau stabilisasi atau rehabilitasi itu semuanya dapat makanan. Yang membedakan adalah makanan utama mereka didukung oleh formula. Ya, makanan utama mereka didukung oleh formula. Kalau fase stabilisasinya sudah agak lama, biasanya mereka dapat makanan yang LU. Ada yang tahu itu apa? Ada yang tahu makanan itu apa? Yang tahu bisa dijelaskan? Yang tahu bisa dijelaskan kelompok 9 apa itu RUTF? Ready? Ready to. Ready? Ready apa? Ready to go? Ready to add therapeutic. Apa itu artinya? Itu jenis makanan terapeutik yang dirancang untuk membantu pengobatan malnutrisi akut pada anak-anak. Biasanya menu-menunya adalah menu-menu padat nutrisi dan easy to eat. Easy to eat itu yang tidak macam-macam.
Oke, macam begini tuh. Jadi anak makan ini, dia kesannya dalam otaknya cuma makan cemilan, padahal itu sudah padat kalori. Karena pada anak gizi buruk itu biasanya dia disertai rewel, moodnya disertai mood swing, makanya dia sangat susah untuk kalau dikasih makan nasi sendiri, ikan sendiri, sayur itu susah. Makanya dia biasanya formulasinya UTF. Nah, ini saya mengapresiasi kelompok 9 memikirkan sampai sebegitunya, walaupun ini bentuknya agak begini, tapi karena ini keterbatasan keterbatasan pengadaan bahan ya. Jadi kita tidak bisa komen masalah itu, tapi ini cukup bagus karena ini kalau anak dia bawa satu sambil dia lari-lari dia nggak kerasa. Tapi kalau dia harus makan duduk di piring, biasanya anak gizi buruk tuh susah. Anak gizi buruk itu moodnya luar biasa, mood swingnya. Macam kita kalau PMS tuh. Oke, ini tadi F75-nya ada kendalanya ditulis kalau bikin ada kendalanya apa. Tadi ketidakhomogenanya itu ditulis karena apa. Ini sudah bisa bikin formula semua ya, sudah melewati bikin formula semua ya. Oke, terima kasih.